Man qara'a Yasin fil lailatin ibtigha wajhillah ghufirallahu. Barang siapa membaca Yasin di malam hari seraya mengharap ridha Allah, maka dia diampuni. Hadis ini banyak sekali yang meriwayatkan hadisnya. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dengan nomor hadis 2464. Lalu Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsatnya pada nomor hadis 3509. Lalu Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi dengan nomor hadis 3417. Begitupun Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya pada juz 2 halaman 159. Lalu Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan hadis ini dalam Tarikh Baghdad pada juz 10 halaman 257. Dan Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dengan nomor hadis 2574. Hadis ini yang menyatakan sahih, yang menyatakan berdasarkan kriteria hadis sahih, malah dari golongan ulama mereka. Dalam kitab Fawaidul Majmu'ah namanya, pada juz 2 halaman 302 disebutkan oleh Muhammad Ali Asy-Syaukani, hadisun man qara'a Yasin fil lailatin ibtigha wajhillah ghufirallahu. Hadis barang siapa membaca Yasin di malam hari seraya mengharap ridha Allah, maka diampuni. Rawahul Baihaqi an Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah marfu'an, yaitu hadis marfu yang langsung disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa isnaduhu bisyartis sahih, dan sanadnya sesuai dengan standar kriteria hadis sahih. Jadi kriteria hadis sahih itu ada 5. Riwayatannya bersambung, tidak ada syadz, tidak ada ilat, lalu periwayatnya adil dan periwayatnya dobit. Hadis man qara'a Yasin fil lailatin ibtigha wajhillah ghufirallahu memenuhi standar kriteria hadis sahih. Lalu disebutkan lagi oleh Muhammad Ali Asy-Syaukani, wa akhrajahu Abu Nuaim wa akhrajahu Khatib fala wajha li dzikrihi fi kutubil maudu'at. Jadi kata Muhammad Ali Asy-Syaukani, maka tidak ada jalan memasukkan hadis ini ke dalam kitab hadis-hadis palsu. Jadi hadis membaca Yasin di malam hari itu sahih hadisnya. Andaikan kita memilih malam Jumat untuk kita khususkan baca Yasin, maka itu tidak salah, karena ada hadis yang mendukung yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi golongan mereka pun sebetulnya baca kitab tafsir ini, tapi saya heran ketika mereka sampai kepada bab surah Yasin di halaman akhir, kenapa mereka menafikan keutamaan atau mereka membid'ahkan amalan membaca surah Yasin di malam Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la disebutkan, man qara'a Yasin fil lailatin asbaha maghfuralah, wa man qara'a Hamim allati fiha dukhan asbaha maghfuralah. Barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, maka di pagi harinya dia diampuni. Barang siapa membaca surah Hamim atau surat Dukhan, pagi harinya dia diampuni. Kata Imam Ibnu Katsir, wa isnaduhu jayyid. Hadisnya, sanadnya jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Jadi sangat kuat sekali untuk dijadikan hujah. Doa bersama, kemudian zikir jahar, kemudian membaca Yasin, kesemua itu adalah mencakup zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an sangat jelas. Sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, dzkurullah dzikran katsira
wahai orang-orang yang beriman, uzkuru. Apa artinya? Berzikirlah kalian. Lafaz uzkuru ini adalah lafaz yang menunjukkan jamak. Uzkuru, berzikirlah kalian. Artinya apa? Artinya diperintahkan kita berzikir dengan keadaan banyak atau berjamaah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah dirimu untuk bersama orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang hari. Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi di sini kita dapatkan perintah Al-Qur'an untuk berjamaah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah zikir. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha azza wa jal. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis yadhkurunallaha azza wa jalla, dan mereka, lafaz yadhkurun adalah lafaz jamak, mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa haffat bihimul malaikah, melainkan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala mengingat mereka di sisinya. Dengan hadis ini kita dapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang berzikir bersama-sama. Ini ada hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu kuntu a'lamu, di riwayat yang lain a'rafu. Kuntu a'rafu intiqal di sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Ini Ibnu Abbas ketinggalan jamaah. Kemudian masih di luar masjid, itu saya mendengar Rasulullah itu telah selesai melaksanakan sholat dengan mendengar takbir. Berarti Allah Akbar, Allah Akbar. Kan ada takbir kita ini, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah. Ini berarti Nabi sudah selesai. Berarti zaman dulu itu zikir, baik itu subhanallah, baik itu alhamdulillah, baik itu la ilaha illallah, itu diamalkan, dilaksanakan oleh Nabi dalam keadaan jahar, dalam keadaan terdengar. Maka dilanjutkan hadis itu, anna raf'as sauti bidzikri, kata Ibnu Abbas, sampaikan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengatakan anna raf'as sauti bidzikri hina yang tasrifun nas minal maktubah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya mengangkat suara untuk berzikir itu seperti tadi zikir, baik itu subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, itu zikir semua, kalimat zikir. Itu pada zaman Rasulullah SAW benar-benar terangkat suaranya ketika sholat telah dilakukan, ketika sholat telah dilaksanakan, manusia sudah melakukan sholat, itu zikir dilaksanakan dengan jahar. Ada satu bacaan yang termasuk salah satu rukun qauliyah dalam sholat. Apa dia Pak? Membaca surah
Al-Fatihah, Pak ya. Surah Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi Ustaz Sehat sudah membaca itu Al-Fatihah. Kita sama-sama apa yang kita jawab, Pak? Kita baca amin. Sama-sama kita serentak mengucapkan kata amin. Sampai Nabi mengatakan orang yang aminnya ketika sholat sama dengan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa hamba tersebut. Ini yang pertama. Kalau ada yang mengatakan amin ini tak boleh juga, ini kacau nih, Pak. Seperti itu. Yang kedua, dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat itu ulama sepakat 4 mazhab. Ketika khatib membaca doa di khutbah yang kedua, ulama sepakat membolehkan, bahkan menganjurkan para jamaah yang mendengar khutbah itu untuk membalas doa khatib itu dengan kata-kata amin, walaupun nanti terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan dia dilirihkan, ada yang dalam hati, ada yang diangkat sedikit. Tapi yang jelas ketika khatib berkhutbah di atas mimbar lalu membacakan doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, itu yang makmum membalas dengan ucapan amin. Kenapa, Pak? Doa. Nah, mungkin ada yang mengatakan oh itu kan dalam sholat. Dalam sholat jelas sudah ada tuntunannya dari Nabi. Itu kan dalam khutbah yang memang sudah menjadi standar khutbah sebagaimana dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Lalu tidak ada hubungan dengan doa yang dipanjatkan selain dari melakukan sholat berjamaah, selain dari khutbah Jumat. Nah, kalau yang seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi namanya Habib bin Salamah Al-Fihri. Beliau ini kata para ulama yang fokus dalam masalah riwayat rijalul hadis, orang-orang yang berhubungan dengan hadis, periwayatan hadis, itu mujabad da'wah, wa kana mujabad da'wah. Dia itu orang yang doanya itu dikabulkan. Salah satu karomah beliau ini, doanya biasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada satu kesempatan, Pak. Apa kata Rasul? La yajtami'u qaumun muslimun. Tidak berkumpul satu kaum dari umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di masjid, Pak ya, berdoa bersama, berkumpul gitu kan, berkumpul kita. Fayada'u ba'dhuhum wa yu'minu ba'dhuhum. Lalu sebahagian dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu ba'dhuhum, dan sebagian lagi mengaminkan. Ini kira-kira ngapain nih, Pak? Berkumpul, sebahagian berdoa, sebahagian mengaminkan. Kira-kira ngapain nih, Pak? Doa berjamaah kan itu, Pak kan? Mereka berkumpul, sebahagian berdoa, sebahagian mengaminkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa istajaballahu du'aahum, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, menjawab, mengistijabah doa mereka tersebut. Jelas, Pak. Kata ini riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan perawi hadis ini semuanya sahih, kecuali ada satu Ibnu Lahiyah, kalau saya tak salah itu orangnya hasan, derajatnya hasan.
berarti dia bukan hadis dhaif ya. Nabi SAW mengatakan ada kaum berkumpul saling berdoa bersama, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Maka apa kata Rasul? Doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslim yad'u li akhihi muslim." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan untuk muslim yang lain. Jadi kita selesai di masjid, di rumah, di mana-mana berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk muslim yang lain, kecuali illa qalal malaku amin, kecuali ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithlih, mudah-mudahan kamu juga mendapatkan seperti apa yang kamu doakan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada keraguan dalam syariat Islam bolehnya kita mengaminkan doa orang. Berkumpul di satu tempat, ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri syarikan. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan dalam pahala mereka saling bersekutu keduanya. Memang ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi kata Al-Hafidh Ahmad Ibn Al-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini dikuatkan oleh ayat Al-Quranul Karim. Bisa kita buka nanti Pak, surah Yunus ayat 88 ayat 89. Kata Allah, qala qad ujibat da'watukuma. Allah mengatakan, wahai Musa dan Harun, aku telah mengabulkan doa kalian berdua. Sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu, ketika Allah mengatakan Musa, Harun, saya sudah mengabulkan doa kalian berdua, itu yang berdoa itu siapa Pak sebenarnya? Apa dua-duanya berdoa gitu? Nah, kalau mau tahu kita lihat ayat sebelumnya. Di ayat 88. Kata Allah, wa qala Musa. Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Jadi yang berdoa itu Pak Nabi Musa, bukan Harun. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ya Allah, sesungguhnya kamu telah memberikan kepada Fir'aun dan kelompok-kelompoknya, pembesar-pembesar Fir'aun, golongan-golongan Fir'aun, perhiasan dan harta benda dunia. Rabbana liyudhillu an sabilik, wahai Allah Tuhan kami, supaya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, musnahkan kalau begitu harta mereka, karena harta itu untuk menghancurkan orang dari jalanmu. Musnahkan harta mereka, tutup hati mereka, sehingga mereka tak beriman kepadamu sampai mereka melihat azab yang pedih. Kata ulama tafsir Bapak dan Ibu, Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Sekarang apa halangan Pak kita tak mau berdoa bersama? Nabi Musa alaihissalam berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Jamaah hadirin, para kiai, para tuan-tuan guru yang kita sama-sama muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak tadi ilmu yang disampaikan tuan-tuan guru kita dari kajian yasinan, dari doa, zikir, ya, dan bahkan para guru-guru atau ulama-ulama yang sebelah yang sering membidahkan. Padahal sebenarnya para ulama-ulama mereka itu juga mendukung dan membolehkan amalan itu sebenarnya, ya. Dan bahkan saya menganggap dan saya mengatakan bahwa yasinan, baca wirid bersama itu betul-betul sunnah mahjurah, ya, sunnah mahjurah. Dan basahan kita bisa hitung, mungkin apa yang dikatakan Kiai Yudi tadi betul-betul tak ada. Dulu memang banyak orang berzikir. Kalau sekarang mungkin di masjid-masjid bisa dihitung di mana ada zikir.
jahar. Betul-betul tinggal. Dan bisa kalau mungkin kita presentasikan jamaah itu apa yang dibaca sesudah sholat, kita bisa tahu dia. Karena sekarang zaman teknologi, saya perhatikan jamaah itu habis dia sholat bukan baca zikir, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang dipegang dia? HP-nya. Apa notifikasi yang sudah masuk nih, FB. Ya. Tadi dia posting status, aku lagi makan goreng nih. Kira-kira siapa yang sudah like ya? Itu langsung dilihat tuh. Dan itu banyak. Ya, kadang-kadang khutbah Jumat khotib sudah naik, orang itu lagi baca status. Siapa yang sudah like? Baca Instagram. Lupa dia, sampai turun khotib tak tahu dia apa yang sampaikan khotib. Jangan-jangan jamaah mudah-mudahan di sini hafal ya apa yang zikir yang sudah dibaca. Saya yakin. Ya. Makanya oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ini betul-betul sunnah yang sudah ditinggalkan. Jadi mungkin kalau di sini ya mungkin imam di sini, besok insyaallah zikir bersama lah ini Ustaz Was. Insyaallah. Ya. Saya dulu ceritanya dulu. Saya dulu pas masuk di Masjid Agung Usuluddin. Ini cerita sedikit. Dulu imamnya guru saya, Ustaz Khairul. Ya, masuk sana jadi imam tahun 2016. Bulan 2 itu. Karena saya tak tahu. Saya berzikir, baca astagfirullah, astagfirullah. Habis besok komplain jamaah. Ustaz, selama ini kami tak ada zikir-zikir begitu. Oh, iya pula. Besok sir aja. Sir. Subuh baca kunut. Ustaz, kami ada kunut selama ini. Oh, begitu. Kalau begitu tak kunut lagi. Gitu kan? Tapi lambat laun kita mengaji fikih Syafi'i, kita kaji fikih muqarin, fikih perbandingan mazhab, sehingga betul-betul tidak ada asabiyah. Kadang-kadang sebahagian itu karena fanatisme, karena tak tahu dia ilmunya, tak tahu dia perbandingan. Sekarang sudah viral karena ada Ustaz Somad. Banyak guru-guru menyebutnya, oh begini mazhab itu, begini dalilnya. Karena kita dulu orang awam dulu. Yang tahu kita fikih Syafi'i, di pesantren pakai fikih Syafi'i, di aliyah fikih Syafi'i, sampai ketika ada orang mengatakan, oh ini bid'ah nih. Mulai udah pucat muka itu kan. Karena selama ini kita mengkaji kitab itu, guru kita Syafi'i, belajar Syafi'i, kitab Syafi'i. Maka ketika sekarang umpamanya para tuan-tuan guru kita menyampaikan pendidikan mazhab, baru terbuka pikiran kita, rupanya banyak pendapat itu rupanya. Barulah kita sekarang paham betul. Sekarang mereka udah gelap-gelap itu. Wah, kacau nih itu kan. Kenapa? Ini kadang-kadang bahan itu bahan lama. Perbedaan-perbedaan itu bahan lama, tak hal yang baru. Makanya ketua Uwazi itu mengatakan, ini udah barang langka ini. Dulu sudah dibahas ini. Yasinan, baca zikir bersama, udah lama, bukan barang baru, bahan lama. Cuman dikorek-korek, cuman dibuat-buat seolah-olah baru, suka menyalahkan orang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau menyampaikan di sini karena tuan-tuan guru kita tadi itu sudah menyampaikan banyak betul bahwa apa kata tadi, zikir itu betul ada dalilnya, hadis Nabi ada. Ya, itu dalam kitab apa yang kata Ustaz Salimun tadi ya. Zikir bersama, bahwa itu juga ada di zaman Nabi, kana ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang saya imam di Usuluddin belum lagi pakai zikir bersama, tapi kunut alhamdulillah sudah pakai. Alhamdulillah. Udah paham masyarakat, udah paham jamaah. Ya kadang-kadang mungkin sebahagian awam itu karena terbiasa dia selama ini diimami orang yang tak pakai begitu, dan juga penyampaian ilmu tak sampai, dikira-kira dia itu yang betul. Tapi ketika disampaikan jamaah, begini loh maksudnya, begini loh, kita sudah mengkaji fikih ini, masa ilmu itu hanya sampai di sini, amalkanlah. Kita juga tak mau campur-campur, pakai ini, tak begitu juga. Ya, ini yang penting, pemahaman kepada jamaah, pemahaman kepada masyarakat. Insya Allah saya yakin kalau seandainya jamaah masyarakat ada kajian-kajian seperti ini, ada fikih-fikih perbandingan mazhab, mungkin insya Allah ditambah jamaah akan semakin leluasa. Apalagi ditambah lagi nanti fikih ikhtilaf. Kadang-kadang di sebelah sana tak belajar fikih ikhtilaf, seolah-olah ketika dia ijtihad ulamanya ini yang betul, ini yang kacau kadang-kadang. Kan? Tidak mengenali fikih ikhtilaf. Ini dikarang oleh para ulama kita. Walaupun beliau mazhab Hanafi, ketua ulama siapa? Sedunia, Syekh Yusuf Al-Qaddawi. Beliau luar biasa bagaimana mengarang kitab-kitab buku itu
untuk mengumpulkan yang tadi ada label-label itu, ada yang Salafi, ada Sufi, ada Hizbut Tahrir, ada macam-macam tuh. Ya kadang-kadang beliau dalam buku itu ada satu buku, beliau ini kan orangnya muharrik begitu ya, ulama pergerakan. Dia bukan hanya sekedar diam, tapi dia juga menyebarkan pikirannya, dia juga beramal seperti itu. Beliau mengarang suatu kitab namanya As-Sahwa Al-Islamiyah minal Murahiqah ila Rushdi. Bagaimana kebangkitan Islam itu dari mulai masa puberitas, masa anak-anak, ya, menuju ke suatu kedewasaan yang matang. Kadang-kadang sebahagian orang itu, kata beliau dalam muqaddimah bukunya itu, kita ini kadang gampang mudah menyalahkan orang lain dalam tamfian zahir, ya kan? Dan bahkan sangat mudah menstigma, membuat label kepada orang itu dengan tampilan zahir saja, mudah ya. Jadi kalau kira-kira kemana-mana pakai siwak di saku, pasti jamaah tabligh tuh. Gitu. Ini sangat mudah mengklaim orang. Ini mohon maafnya sampai ada label-label yang tidak enak. Kompor lah, jamaah, macam-macam. Dan sangat mudah begitu menyalahkan orang. Ya kan? Kadang kalau sudah celana agak cingkrang sedikit, hati-hati. Ini pasti teroris nih. Ini ahli yang suka bidah-bidahin nih. Ya kan? Nanti kalau sudah ada niqab, perempuan pakai niqab, ya, tampilan zahir sangat mudah. Ini jangan-jangan ini perempuan aliran-aliran keras. Sampai beliau membahas begitu. Ya, padahal sebenarnya kadang-kadang dia melupakan jauhar daripada seorang muslim itu. Sangat mudah mengklaim secara tampilan zahirnya, tapi dia melupakan esensi dari seseorang itu. Contohnya mungkin seperti yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita tadi tentang yasinan. Sangat mudah membidahkan orang kan? Karena mungkin ijtihad dia, pendapat ulama dia, ini tak ada betul nih. Ini tak ada betul, ini hadisnya tak betul nih. Ini hadisnya dhaif nih, ini macam-macam. Karena mungkin pemahaman dia atau mungkin ilmu dia tak sampai situ. Ya kan? Dan sangat mudah bagi dia untuk menyalahkan orang lain, membidahkan orang lain. Ini kadang-kadang bahkan sangat mudah mengkafirkan orang lain. Nauzubillah. Padahal dia sama-sama sama-sama sholat. Padahal dia mungkin sama-sama satu masjid. Padahal dia sama-sama satu akidah. Tapi sangat mudah membidahkan, mengkafirkan orang lain. Padahal esensinya dari akidah itu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan jauharnya akidah itu kan apa? Ya tauhid itulah, la ilaha illallah itu. Tapi kalau sudah ada orang mengatakan membidahkan, kalau sudah bidah amalan seorang itu masuk neraka saja itu ya. Ya, bidah ente ahli neraka itu. Sangat mudah masukkan orang itu termasuk ahli neraka. Ya. Gara-gara tampilan zahir saja kadang-kadang orang sudah mudah dia ini alirannya tak betul nih. Ya. Kadang-kadang hakikat dari sebuah interaksi, ilaqah. Ya, hakikatnya al-ukhuwah, persaudaraan. Sehingga kadang-kadang beda pemahaman, beda ijtihad, kadang-kadang ukhuwah itu tak ada lagi. Ya. Kadang-kadang nanti ketika sholat cari kaki orang. Ya. Kalau seandainya kakinya enggak nempel di tumit sebelah, dia akan kejar. Kan? Sampai-sampai hakikat ibadahnya rusak. Padahal ibadah itu esensinya jauharnya. Salah satunya ikhlas. Allahu Akbar, mana kaki tadi ini? Cari-cari kaki orang. Sampai kita sholat assalamualaikum, tak khusyuk lagi sholat, tak ikhlas lagi sholat. Kenapa? Sampai salam tadi dia mau kejar kaki saya terus. Kan itu saja kerjaan. Orang berzikir bersama-sama itu diprotes. Ya, padahal itu jauhar. Dalilnya ada yang sampaikan tuan-tuan guru kita tadi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan kadang kepada ulama itu mengambil istinbat hukum itu disampaikan Ustaz Ridwan, bisa saja dari bahasa, bisa Al-Qur'an, hadis. Al-Qur'an itu tidak semua muhkam. Kalaulah seandainya Al-Qur'an itu muhkam semua, tak adalah ikhtilaf. Ya tuan guru? Kalau semua muhkam, tapi ada yang samar-samar, maka timbullah
ijtihad para ulama-ulama kita, dan timbulnya ijtihad itu tak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Kata ketuan guru kita tadi, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ya, ijtihad yang satu tidak boleh menjatuhkan ijtihad. Ya, sama-sama ijtihad, sama-sama zannul ghalib, tak basah. Cuman apa kata Rasulullah SAW, kalau dia berijtihad, kalau seandainya benar dia dapat 2 pahala, kalau seandainya salah 1 pahala. Sudah. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini kita pun tercerahkanlah kita. Tak lagi kita mungkin saling, kalau bisa kita tak usah, kalau ketika kita sudah paham ini, kita jangan pula sama seperti mereka. Tapi untuk sebagai benteng, tadi sampaikan tuan-tuan guru itu penting juga, agak keras sedikit. Ya kan? Seperti itu Kang Yudi tadi, agak betul. Karena orang itu juga begitu. Gitu. Agak keras-keras sedikit. Karena mereka juga seperti itu. Tapi juga kita juga harus saling apa? Kata Muhammad Sayyid Ridha, nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alaihi. Kita saling mendukunglah. Kalau hal-hal yang kita sepakati betul. Kalau ada betul-betul dalilnya qat'i, musbit, kan? Kita sepakat. Tapi kalau ada perbedaan furu', perbedaan sedikit, ya kita lapang dadalah. Legowo kalau bahasa orang kita Jawa ya, Ustaz Salimun, legowo, lapang dada. Insyaallah nyaman-nyaman saja, tidak mudah bid'ahkan. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Tak banyak biasa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pelajaran wabil khusus kepada saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.